Di sini ada yang udah nikah, ada yang belum nikah. Tapi kedua-duanya butuh ilmu. Nah, yang belum nikah butuh ilmu sebelum nikah. Yang udah nikah butuh ilmu untuk mempertahankan pernikahan. Berdasarkan Al-Quran surah Al ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah, Allah ciptakan bagimu dari dirimu yaitu pasangan. Ya, yang laki-laki ciptakan untuknya istri, istri ciptakannya untuknya suami. Jadi bapak dan ibu bisa berjodoh itu bukan kebetulan, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Padahal di dunia ini ada beribu juta laki-laki, kenapa bapak yang dipilih? Padahal di bumi ini ada beribu juta perempuan, kenapa ibu yang dipilih? Ya kan? Kadang lain calonnya, lain jadi pasangannya. Nah, itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Itulah jodoh ya. Baik, Masya Allah. Tentang masalah keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Menyebutkannya mudah, tapi menjalankannya gampang-gampang sulit. Ada yang baru nikah sebentar udah kandas ya, berujung ke pengadilan. Ada yang bertahan sampai akhir hayat, tapi rumah tangganya masih hambar. Tapi di sini insya Allah ya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Buat aminnya sana Bu, di sini Pak, gimana Pak? Mau nambah atau mau amin nih Pak? Masya Allah ya, belum ya, jadi masuk di hati dulu. Nanti melayang kirim nanti sampai rumah, jangan. Baik. Nah, sebelum mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, tentu kita mengalami yang namanya lika-liku perjalanan rumah tangga. Kalau yang masih pengantin baru ya masih manis-manis lah ya. Kalau udah bertambah tahun demi tahun, selain manis juga ada asamnya. Bertambah lagi tahun, bertambah lagi manis, asam, asin. Bertambah lagi tahun, manis, asam, asin, pahit. Nano-nano rasanya gitu ya. Nah, itu yang dirasakan ya. Kalau di sini insya Allah mawaddah semua. Apa yang menyebabkan rumah tangga itu sakinah dan bagaimana upayanya? Sebelum kita menuju ke sakinah, kita harus tahu dulu apa faktor yang menyebabkan rumah tangga itu bisa retak. Ya, namanya laki-laki dan perempuan beda pemikiran, dilahirkan dari keluarga yang berbeda. Satu dari kutub utara, satu dari kutub selatan, dipertemukan di tengah-tengah benua, jadilah anak-anak. Nah, itu disatukan. Nah, kok masih mau mempertahankannya gitu ya? Ada dikasih rezeki keluarga sakinah mawaddah, ada yang dikasih ujian dalam rumah tangga. Jadi pemicu rumah tangga itu ada faktor dari manusianya itu sendiri, ada faktor dari syaitan. Ada syaitan yang mengganggu keharmonisan rumah tangga. Namanya jin dasim. Pernah dengar Bapak Ibu? Di sini ada yang namanya dasim. Mudah-mudahan nggak ada ya? Nggak ada. Nah, seperti apa jin dasim itu? Jin, golongan jin ya, yang memang ditugaskan khusus untuk mengganggu rumah tangga, mengganggu keharmonisan. Jadi kalau Bapak Ibu siap berantem, cepat-cepat baca istighfar, ta'awuz. Mungkin jin dasimnya lagi ganggu. Nah, itu ya. Lalu jin dasim itu bisa menimbulkan pertengkaran dan memicu perceraian. Nah, itu ngeri jin dasim. Ya, memang faktor keharmonisan rumah tangga itu retak bisa jadi dari internalnya sendiri, bisa jadi karena eksternal. Nah, itu dari faktor jin dulu ya. Nah, di ruqyah nih, ibunya bapaknya gitu ya. Lalu bagaimana tanda-tanda golongan jin dasim itu? Yaitu sering terjadi konflik rumah tangga. Dikit-dikit berantem, yang kecil diperbesar, yang besar makin besar lagi, yang udah besar meledak gitu ya. Nah, itu ciri nggak ada hati-hatinya, lebih banyak berantemnya
gitu kan, akhirnya berantem lagi. Nah, itu yang kita khawatirkan. Lalu suasana rumah itu tidak tenang, gelisah, mungkin di rumah kurang dibacakan ayat Al-Quran. Kalau bisa Al-Baqarah diruqyah setiap hari. Lalu ketika masuk rumah, usahakan mengucapkan salam dan mengucapkan basmalah. Kalau rumah sudah diisi dengan zikir-zikir menyebut Allah, insya Allah rumah itu akan menjadi tentram. Nah, itu ya. Jadi kita memperbaiki diri, jangan mencari-cari kesalahan pasangan. Betul-betul pasangan disalahkan, akhirnya saling menyalahkan, nggak ada titik temu. Nah, jadi kita berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang bernama jin dasi. Nah, itu faktornya kalau dari jin. Lalu dari manusianya itu sendiri. Nah, apa yang menyebabkan terjadi retaknya rumah tangga? Pertama dari internalnya sendiri. Bisa jadi dalam rumah tangga itu lemah fondasi agamanya. Yang laki-laki jadi tulang rusuk, yang perempuan jadi tulang punggung. Kalau sini nggak ada Bapak ini ya. Nah, di sini pas di porsi masing-masing. Lalu dalam rumah tangga itu nusyus, istri durhaka, nggak patuh sama suami, apa-apa dibantah, apa-apa dibantah. Selagi yang diperintahkan oleh suami itu baik tujuannya, walaupun berat dilakukan, sami'na wa ata'na, patuhi ya. Selagi tidak bertentangan dengan perintah Allah. Kalau bertentangan baru ditolak, tapi secara baik. Selanjutnya komunikasi. Kadang yang menyebabkan orang bertengkar itu nggak suami istri aja, siapapun itu. Kalau komunikasi dari awalnya sudah nggak bagus, ya nggak ada gantian. Yang ini ngomong, ini nggak mau dengar, ini nggak mau dengar. Akhirnya apa? Nggak terjalin komunikasi. Akhirnya banyak buruk sangka. Nah, itu yang kita harus perhatikan ya. Lalu kendalikan amarah. Ini ada nih bapak-bapak, di sini ada bapak ibu ya. Marah dikit cerai, marah dikit cerai, gitu ya. Nah, marah dikit pulangkan ke orang tuamu. Nah, nggak bisa mengendalikan diri. Kalau marah, baca ta'awuz, berwudu, sholat sunnah. Jangan dikit-dikit mengucapkan kata-kata kasar ini yang menyakiti hati istri. Lalu tahu hak kewajiban. Nah, dalam rumah tangga itu mitra. Suami bukan atasan, istri bukan bawahan, tapi bermitra, saling ganti peran, saling ganti ngasuh anak. Memang tanggung jawab laki-laki memberi nafkah, betul, lahir batin. Tetapi ada masanya istri itu butuh perhatian suami. Begini, itu anakmu urus. Nah, pas dia ngurus anak, istri disalahkan. Rumah istri dari bangun tidur sampai menjelang tidur, sumur dapur kasur. Akhirnya yang tadinya istrinya cantik seperti bunga yang bermekaran, tiba-tiba busuk, ya keriput. Kenapa? Batinnya selalu tersiksa dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang tidak ada selesainya. Makanya dalam rumah tangga ini jangan menjadi suami yang patriarki, yang ngebos ya. Pokoknya ini rumah bukan istri. Nah, istri nggak boleh melawan gitu. A ya A, ya B ya B. Akhirnya apa? Istri tertekan. Nah, itu ya. Lalu apa lagi? Dalam rumah tangga itu yang kesetiaan. Itu perselingkuhan. Nah, selingkuh ini enggak yang parah-parah aja dulu. Paling dari awal, dari chat-chat HP ya, dari ngobrol. Nanti berujung parah. Di sini nggak ada Bapak Ibu. Nah, jadi kita hindari yang namanya perselingkuhan ya. Kalau mau mendua bilang dari sekarang, Bu, saya mau nambah istri boleh nggak? Mending jujur daripada main kucing-kucingan. Nah, itu ya. Kalau di sini insya Allah nggak ada. Lalu ekonomi. Nah, masalah ekonomi ini memang ekonomi sangat menguji, apalagi kemiskinan. Sebenarnya bukan masalah kemiskinan yang dibutuhkan oleh perempuan itu laki-laki yang bertanggung jawab, yang mau berusaha. Kalau umpamanya ibu menikahi anak orang kaya, tapi memang dasarnya nggak mau berjuang, pemalas, ujung-ujungnya menghabiskan harta yang ada, ujung-ujungnya istri jadi tulang punggung. Nauzubillah. Di sini insya Allah nggak ada. Lalu di sini ada intervensi dari pihak luar, ikut campur mertua lah, ikut campur ipar lah, ikut campur kawan-kawan lah. Nah, di sini harus kita jaga rumah tangga kita, jangan sampai curhatnya keluar. Kalau udah kita curhat keluar,
kuat, berarti siap-siap dicampuri oleh pihak ketiga. Kalau tidak mau dicampuri oleh pihak ketiga, maka jangan curhat sama Ridwan, cukup selesaikan berdua saja. Maka dalam rumah tangga sakinah mawaddah ini, yaitu litaskunu ilaiha, agar kamu cenderung dengannya, merasa tenang dengannya, wa ja'ala bainakum, dan dijadikan di antara kamu mawaddatun warahmah, yaitu kasih sayang. Yang kita cari kasih sayang. Ada nih orang ya, kalau baru nikah sayang-sayangan itu biasa. Tapi kalau udah kakek nenek kemana-mana masih berdua, itu tinggal kasih. Nah, yang sayang-sayangnya, yang cantik-cantiknya, ganteng-ganteng udah pudar. Kenapa? Tadi bisa menjaga perasaan pasangan. Nah, semoga kita di sini bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah yang menjadikan pasangan itu sebagai mitra, teman hidup, ya, saling kerjasama, saling membantu, komunikasi yang baik, ya, saling belajar agama, saling tahu akan hak kewajiban, ya, bisa menjaga emosi, ya, dewasa dalam menjalani rumah tangga. Apa yang kita harapkan dalam rumah tangga itu kasih sayang, dan jangan sampai di hari tua kita hidup kesepian, ditinggalkan pasangan, ditinggalkan oleh anak karena ulah perangai kita sendiri. Nah, semoga kita bisa mempertahankan rumah tangga kita sampai akhir hayat, ya. Kalau masalah jodoh berikutnya itu urusan Allah, di luar kendali kita. Yang penting yang kita jalani, yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kendalikan pada saat ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Yang belum nikah jangan takut nikah, mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik, ya, yang bisa memberikan sakinah mawaddah warahmah, dan yang sudah nikah bisa mempertahankan jodohnya hari ini. Itulah jodoh yang terbaik. Mari kita banyak-banyak bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki hari ini.